Hai Laundrypreneurs Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Primadia. Oke teman-teman, banyak banget yang nanya ke saya kelas-kelas di tempatnya Pak Apik itu apa aja. Nah, saya dengar juga ada Apik Academy. Bener nggak sih di Apik Academy itu banyak kelasnya? Bagi teman-teman yang bertanya-tanya, kelas Apik Academy apa aja? Nah, hari ini akan kita datangkan expertnya di sini untuk menjawab semuanya. Karena Mas Buyung ada di sini, silahkan perkenalan diri, Mas. Oke, selamat pagi, siang, dan malam Laundrypreneurs Indonesia. Perkenalkan saya Buyung Akhirul Akbar dari Head of Academy and Sales di Apik Group. Luar biasa, ini sudah pembukaan dan saya akan bertanya langsung, Mas. Apik Academy itu apa sih, Mas? Oke, jadi Apik Academy itu sebenarnya adalah salah satu divisi di Apik Group, Pak. Yes. Yang dimana di dalamnya adalah tugasnya bagaimana caranya untuk memberikan solusi kepada seluruh laundrypreneur Indonesia terkait human solution. Jadi untuk peningkatan sumber daya manusia dan juga untuk peningkatan dari sisi operasional, Pak. Siap, oke. Kuncinya adalah human solution. Nah, ini yang sering terjadi di pengusaha laundry. Saya dulu pas membangun asosiasi laundry memang masalahnya juga di sana. Standarisasi bisnisnya, tapi sebelum standarisasi bisnisnya pasti adalah standarisasi karyawannya. Betul. Makanya Apik Academy hadir dan sekarang ada banyak kelas dan saya dengar-dengar kelasnya macam-macam ya. Buat owner ada, buat karyawan ada, buat orang yang mau buka laundry pun ada. Yes, ada. Nah, boleh dijelasin Mas dari sekian banyak kelas-kelasnya atau mungkin satu-satu langsung poinnya aja. Oke, kalau gitu. Jadi sebenarnya kita punya berbagai macam kelas di Apik Academy. Kita bikin beberapa pengkategorian. Mulai dari exclusive class, ada basic class, ada advanced class, sampai flagship class. Jadi kalau eksklusif ini berbicara bagaimana seorang laundrypreneur ini akan mendapatkan materi-materi dari sisi fundamentalnya banget. Nah, kalau basic class itu terkait masalah teknis. Nah, kalau advanced class ini adalah lanjutannya dari basic class. Dan yang flagship class ini adalah salah satu yang paling kita unggulkan dari sisi Apik Academy. Nah, salah satunya sebenarnya adalah kita punya eksklusif class nih, Pak. Salah satunya adalah Fundamental Business Laundry. Nah, Fundamental Business Laundry ini adalah salah satu produk kelas kita yang paling kita unggulkan juga. Setiap bulan selalu ada, Pak. Nah, ini adalah first step-nya. First step bagi para laundrypreneurs yang ingin menjalankan laundry, baik dia sudah punya ataupun masih belum punya. Dia akan belajar bagaimana caranya membaca pasar, bagaimana caranya dia membuat sebuah SOP yang baik, mengelola karyawan, dan juga bagaimana bisa menguasai pasar. Dan tentunya kalau di Fundamental Business Laundry, ketemu sama Pak Apik langsung. Siap. Jadi di FBL saya nambahin Mas Buyung bahwa acaranya 3 hari teman-teman. Sebenarnya acara ini untuk menerjemahkan buku saya yang ada di sini. Jadi di buku ini sudah dijelaskan, nah teman-teman yang sudah beli bukunya boleh di-review. Nah, di kelas itu mulai diperdalam di kelas itu. Karena pematerinya ada 3 orang, yang hari pertama ada Mas Taufik, yang kedua ada Mas Buyung juga untuk membahas tentang branding dan marketing, yang ketiga ada saya. Jadi di Fundamental Business Laundry, biasanya materi itu kalau nggak bisnis model canvas, terus 5 tangga bisnis, SWOT analisis, dan beberapa hal terkait bisnis laundry. Cara bersaingnya seperti apa. Kompetisi nih biasanya, kompetitor nih. Kompetitor ini gimana sih cara mengatasi kompetisi? Terus di 5 tangga bisnis yang paling banyak dibahas itu biasanya malah omset. Mas Apik, saya pengen target omsetnya 50 juta, 100 juta per bulan. Gimana? Omsetnya gimana cara nyarinya? Nah, dasarnya ada di omset. Nah, silahkan teman-teman hadir di kelasnya Fundamental Business Laundry, dan sekarang pas video ini ada, sekarang sudah masuk di batch berapa, Mas? Batch ke-13. 13 ya berarti, mau masuk ke 14 ya? Betul. Mau masuk ke 14, dan Mas Buyung tadi menyampaikan yang ikut kelas ini bukan hanya orang yang mau buka laundry, tapi orang yang sudah punya laundry. Bahkan kemarin ada beberapa teman-teman dari luar kota, dari Aceh hingga Papua sudah hadir di sini. Jadi jangan khawatir teman-teman, saya rumahnya jauh nih, saya di Bekasi, saya di Bandung. Ingat teman-teman, ada yang jauh-jauh dari Dubai untuk ikut kelas ini. Benar ya, Mas? Banget. Ya, keren banget ya. Jadi kelas ini memang dinantikan oleh para pengusaha laundry dan semoga sangat-sangat bermanfaat untuk perkembangan bisnisnya teman-teman. Gitu Mas. Yes, betul sekali. Nah, saya akan bercerita beberapa hal yang menarik dari Fundamental Business Laundry. Yang pertama, saya masih ingat ada batch awal itu teman dari Kalimantan yang habis ikut FBL 3 hari, 1 hari dia libur, terus dia balik ke tempatnya di Kalimantan. Omset hari pertamanya langsung 9 juta per hari.
9 juta per hari. Terus ada juga yang sudah punya laundry berapa cabang? 7 cabang, omsetnya udah 500 jutaan, masih ikut kelas ini. Dan ternyata sekarang sudah mau mencapai cabang yang ke-10. Bahkan ada peserta yang biasanya sampai keceplosan, semoga kompetitor saya nggak ikut kelas ini. Nah, itu kan. Kalau buat saya iya, tapi janganlah nanti banyak saingan. Jadi sebenarnya saya mau kasih tahu lagi Pak. Kurikulum yang kita punya itu dari FBL ini ternyata memang kita selalu upgrade. Dari batch pertama sampai ke batch 13 kita selalu upgrade. Yes. Dan salah satu bentuk upgrade-nya adalah kita membentuk kelas baru. Jadi sebelumnya di FBL ini kita ada beberapa hal yang sifatnya teknis. Yes. Dan ternyata dari peserta mintanya, wah kurang waktunya, Benar. Tambah lagi prakteknya gitu kan. Akhirnya kita pisah menjadi daily laundry operation. DLO. Nah, di daily laundry operation ini kita akan ngebahas bagaimana sih SOP itu berjalan. Jadi tidak hanya sekedar teorinya saja, tapi sampai ke teknisnya langsung. Semua peserta akan praktek. Jadi mulai dari mengenal kain, terus mengenal noda seperti apa, ngangkat nodanya seperti apa, mencuci, terus kemudian mengeringkan, maintenance mesin, packing, pressing, semua kita ajarkan. Sehingga artinya setelah ngikut daily laundry operation, semua laundrypreneur ataupun calon laundrypreneur sudah pasti bisa mengerjakan proses operasional laundry-nya. Dan ini 3 hari juga. 3 hari. 3 hari banget lah. Intinya semua akan dapat porsinya tuh benar-benar maksimal. Makanya kita punya hashtag ajari sampai bisa. Wis, teman-teman pengen mengikuti atau mungkin pengen mereview SOP-nya di laundry teman-teman seperti apa, boleh ikut kelasnya daily laundry operation. Jadi ini bisa dibilang 80% praktek ya Mas. SOP seperti yang disampaikan sampai maintenance sederhana pun diajarkan. Jadi teman-teman akan bisa melihat perbedaan dengan FBL. Jadi yang FBL tadi lebih ke strategi, lebih ke mindset bisnisnya akan seperti apa, sedangkan daily laundry operation lebih ke aktivitas sehari-hari di bisnis laundry, terutama bisnis retail ya, retail laundry. Jadi bukan bisnis B2B seperti laundry hotel, rumah sakit, bukan, beda-beda. Ini lebih ke retail, laundry kiloan, laundry koin, laundry satuan premium, dan sebagainya seperti itu. Ini FBL dan DLO itu setiap bulan pasti ada jadwal. Jadi rekan-rekan sekalian kalau pengen ikut udah tinggal lihat aja pengennya bulan apa, langsung booking aja kalau bisa. Karena kita terbatas Pak. Kalau FBL sementara kita batasi sih 20 orang. Kalau DLO kita nggak bisa banyak supaya bisa dapat eksklusif dan benar-benar private. Kita hanya di 16 orang. 16 orang? Yes, 16 orang supaya semua bisa ngerasakan prakteknya. Setelah FBL dan DLO, kita punya beberapa kelas lagi. Kalau di awal kan tadi orang-orang bilang, saya udah ikutan kelas, tapi saya juga pengen nih karyawan saya ikutan. Terus kita mikir, kalau karyawannya ikutan FBL dan DLO, dia bakal tahu rahasia-rahasianya. Bakalan ngerti bagaimana caranya bikin trik-trik yang ada di laundry. Dan itu benar-benar berbahaya. Akhirnya kita pisah. Kita punya lagi kelas untuk laundry operator. Nah, jadi ini adalah bagian kecil dari laundry operation, daily laundry operation. Jadi yang ikut hanya karyawannya aja. Nah, kalau ownernya mau ikut boleh, tapi sudah benar-benar tersegmentasi hanya staff atau operatornya saja. Yang dipelajari juga ini yang mengenai masalah teknis dari laundry operation juga. Jadi sama basic juga. Dan ini hanya 2 hari kalau yang ini. Karena kita nggak akan memasukkan mindset ownernya. Takutnya nanti ditiru. Oke, teman-teman, saya cuma nambahin dari Mas Buyung bahwa bedanya daily laundry operation tadi sama dengan kelas operator laundry ini adalah lebih ke strategi. Jadi ini karena memang ini untuk operator, untuk pegawai laundry, jadi ada satu hal yang misalnya nih, kalau kita mau ngaudit, nah kalau ngaudit karyawan kan nggak mungkin karyawannya kita masukin ke kelas itu untuk ngaudit dia sendiri. Nah makanya kita bedakan, makanya dari awal tadi kita sampaikan bahwa kelas kita itu sudah segmentasinya jelas. Untuknya untuk siapa? Untuk owner kah? Untuk si pegawai laundry kah? Atau untuk supervisor kah? Atau untuk si manajer kah? Nah ini sudah mulai disegmentasikan seperti itu. Betul. Muncullah beberapa pertanyaan-pertanyaan dari para laundrypreneur yang pernah ikut sama kita. Mas, kita pengen diajari lebih besar lagi. Kita pengen diajari lebih dalam lagi. Gitu kan? Salah satunya adalah, Mas, saya pengen nambah layanan. Gitu kan? Lebih spesifik. Betul, lebih spesifik lagi. Akhirnya kita mencoba berpikir bagaimana supaya ini bisa lebih oke.
Makanya kita benar-benar bisa custom banget kelas Yeah. kita gitu ya. Yeah, Nah, muncullah satu ide kita membuat sebuah kelas khusus untuk bisnis sepatu dan aparel. Yeah. Nah, jadi kita tidak hanya mengajarkan bagaimana caranya untuk menjalankan laundry sepatu. Nah, di kelas bisnis sepatu dan aparel ini, kita akan menjelaskan bagaimana bisnisnya berjalan. Menghitung HPP-nya seperti apa, pasarnya seperti apa, terus bagaimana cara dapat customer-nya, Ya. baru sampai ke teknis dasarnya Oke. gitu ya. Jadi, semua layanan kita coba masukin satu persatu. Karena bisnis dan sus dan aparel ini kan juga memiliki margin yang cukup besar ya Pak ya. Yap. Jadi semua orang punya kesempatan untuk itu. Nah ini ternyata banyak yang pengen gitu ya. Akhirnya kita pisah langsung jadi satu Oke. kelas khusus. Kalau di bisnis sus and apparel basic, kita akan ngajarkan teknis rewhitening, basic semi dry cleaning, sama wet cleaning. Oke. Nah kalau di advance nanti kita sampai repainting, terus kemudian kita ada recoloring. Kita juga akan membersihkan dengan cara menggunakan mesin Scarpa vapor, Pak. Scarpa vapor. Langsung mesinnya kita bawakan. keren. Semuanya langsung make. Spesialnya di kelas Advance Shoes and Apparel ini, semua peserta kita kasih sepatunya langsung, dicat di tempat, dibawa pulang langsung buat kenang-kenangan lah. Seru banget Pak kemarin Pak. Kenapa sih kok kelas sepatu yang basic tadi sekarang sudah mulai dipisah? Sebelumnya itu kan ada di kelas FBL di awal-awal dulu. Setelah FBL kita pecah lagi menjadi kelas di DLO, Ya, Daily Laundry Operation. Sekarang di DLO udah mulai nggak ada, karena di DLO sekarang fokus ke baju saja. Satuan sampai penanganan noda. Detail banget sekarang nggak untuk yang FBL, DLO, dan sebagainya. Makanya sekarang ada kelas khusus untuk yang sepatu yang basic. Jadi teman-teman akan mendapatkan informasi terkait bukan hanya cara nyuci sepatu, ngeringin, packing gimana dan sebagainya. Karena kelas-kelas yang ada di luar sana, yang pernah saya lihat, itu rata-rata cuma ngajarin teknisnya saja. Sedangkan di sini bisnisnya teman-teman. Bukan sekedar cara mencucinya saja, tapi sampai sistem bisnisnya. Layoutnya akan seperti apa. Bukanya harusnya di mana. Nah, jadwalnya ada di mana Mas ini? Nah, Cara-cara seperti ini? jadwalnya nanti bisa cek di Instagramnya Apik Academy. Oke. Jadi nanti langsung di follow aja. Terus kemudian kita nanti juga akan kasihkan ada di grup alumni. Semua Oke. ikut FBL, ikut DLO, kita akan kasihkan semua jadwalnya secara berkala. Jadi langsung aja datang ke Instagramnya kita. Ini muncullah lagi ada satu ide. Jadi ketika ada mitra kita itu mau opening, dia Oke. pakai acara tumpengan, Pak. Nah, Oke. terus dia pakailah karpet. Oke. Nah, setelah dari karpet dia pikir, Mas bisa nggak ini dicuci juga sekalian gitu, bikin layanannya. Oke, nggak usah layanan Pak, kelasnya kita buatin. Tapi tajuknya sekarang berbeda. Kalau di luar sana mungkin tajuknya adalah laundry carsobet gitu ya, karpet, sofa, dan spring Spring bed. bed. Kalau kita langsung bikinnya adalah memulai usaha carsobet. Jadi benar-benar kita kasih tahu bagaimana sih pasarnya bisa bergerak, udah bagaimana caranya cari pasarnya, cari customernya. Iya. Tekniknya kita ajarkan juga, alat-alatnya kita kenalkan juga. Jadi benar-benar kelas memulai usaha carsobet ini sangat pantas banget bagi siapapun. Dan semuanya pasti akan praktek banget. Bagaimana nyuci spring bed, sofa, sampai karpetnya. Ya belajar ngangkat fitness gitu Iya lah ya. sih. Lanjut lagi Mas. Satu lagi yang paling ditunggu-tunggu. Oke. Jadi yang ikut FBL, ikut DLO, semuanya pada nanya, Mas, saya pengen punya layanan satuan yang premium. Oke. Saya pengen tahu bagaimana caranya penanganan baju satuan gitu kan. Jadi kita pikir kayaknya ini nggak cukup hanya dengan DLO. Kita siapkan kelas advance namanya Advance Premium Satuan. Premium. Dan ini kita akan kerjakan bareng-bareng nanti dengan trainer eksternal gitu ya. Nah, apa yang akan kita jalankan di sini, selain kita belajar bagaimana caranya untuk menangani noda di baju satuan, packing, pas segala macam, kita juga akan kenalkan chemical premium itu seperti apa. Yes. Terus kemudian bagaimana cara penanganan baju secara premium. Terus kemudian bagaimana caranya pressing yang premium juga. Jadi benar-benar semua jenis satuan kita akan ajarkan. Jadi benar-benar orang-orang akan juga praktek juga di sini. Siap. Nah, ini yang benar-benar juga salah satu yang ditunggu-tunggu sama laundrypreneur. Dan ini kayaknya baru pertama ya Mas? Baru pertama. Advance Premium Satuan ini teman-teman, bahwa ini baru pertama kali ada. Jangan lewatkan kesempatan ini karena memang pertanyaan ini banyak banget disampaikan oleh teman-teman yang sudah buka laundry kiloan dan mungkin dapat sekilas cara pengerjaan laundry satuan. Di sisi produksi, cara nyetrikanya gimana, cara mencuci gimana, terus cara
workingnya seperti apa. Karena ada teman-teman yang mungkin baju kemeja seperti ini nggak di hanger, mintanya dilipat. Nah, cara ngelipatnya gimana? Terus kalau ada noda nggak hilang, harus ada kartu I'm sorry, itu terkenal tuh. Terus kapan harus dipasang silika gel? Nanti kita akan bahas detailnya di Advanced Laundry Satuan ya, premium satuan. Nah, udah, saya nggak hafal, kelasnya banyak banget, semuanya banget. Jadi ini adalah salah satu bentuk dari kita untuk membuat sebuah community. Oke. Ya. Dari alumni-alumni FBL dan juga DLO, mereka bilang begini, Mas, kita pengen ngumpul lagi. Kita pengen ngumpul lagi tapi pengen belajar lebih dalam. Yeah. Nah, langsung tercetuslah kita untuk berpikir bahwa, oh kayaknya kita bisa kasih pendalaman. Dan ini kita bisa kasih ke mereka bahwa laundry itu bisa dibuat jauh lebih besar. Akhirnya terlahirlah nanti akan kita bikin yaitu Advanced Laundry Mastery atau FBL Level 2. Ini Level lagi nih. FBL Level 2. Kita akan ngajarkan kepada mereka semuanya bahwa setelah ikut FBL, berarti kan sudah bisa menjalankan operational laundry ya Pak ya. Setelah ikut DLO, operasional makin dalam lagi. Ikut semua advance dan basic, makin canggih lagi. Berarti waktunya laundrynya diperbesar lagi. Yes. Kita kasih tahu bagaimana caranya. Kalau mau buka cabang, itu cara terbaik gimana sih? Betul. Sebelum buka cabang, harus dikuatkan dulu internalnya. Terus kemudian, setelah buka cabang, kira-kira kayaknya bisa nih mengarah ke investasi. Nah, jadi benar-benar owner banget lah intinya gitu ya. Nah itu Pak, masuk di FBL Level 2. Tapi saya menekankan kembali terkait yang disampaikan Mas Buyung tadi bahwa FBL Level 1 yang FBL biasanya memang untuk yang masih basic. Kalau di 5 tangga bisnis, saya mengajarkan di tangga 1 hingga 3. 1 itu tangga omset, yang kedua tangga profiting, yang ketiga tangga systemizing. Belajar cara membangun laundry di awal seperti apa. Laundrynya sudah berjalan, profit sudah dapat, dan sudah mulai punya tim yang solid. Nah ini gimana nih kalau mau nambah cabang nih? Berarti tangga ketiga sudah mulai disiapkan, SOP-nya harus mateng, tim QC harus siap, dan tangga keempat adalah multiply. Seperti yang disampaikan Mas Buyung tadi, kalau saya nambah cabang gimana? Atau satu titik saya gedein gimana? Nanti di tangga kelima, investingnya gimana? Jadi kalau umpama ada yang invest di saya, maupun saya mau invest di tempat lain, memvaluasi bisnisnya seperti apa dan sebagainya. Terus KPI pegawai gimana? Cara laporan keuangan gimana? Bentuk bisnisnya atau bentuk perusahaannya, apakah PT, CV, atau masih pribadi? Nah, itu akan ada di Laundry Mastery ini ya, di Advance ya, Advanced Laundry Mastery. Jadi FBL Level 2. Kayak pusing ya, saya juga yang ngasih materi aja kayaknya agak. Laundrypreneur ini kan tidak hanya berbicara masalah teknis untuk mencuci, mengelola SDM, terus bagaimana nambah cabang dan segala macam, tapi dia harus menguatkan diri dari sisi internalnya. Nah, kita munculkanlah kelas Finance dan Tax Management. Di kelas ini kita akan belajar untuk bagaimana caranya mengelola keuangan yang efektif, mengetahui apa aja sih jenis-jenis pajak gitu kan, bagaimana caranya mengisi pajaknya, itu kita benar-benar akan ajarkan. Jadi ya agak keriting lurus gitu ya kan. Bakal agak-agak sedikit tegang, tapi inilah justru yang akan menyelamatkan para laundrypreneur. Itu Pak, laundrypreneur akan kuat dengan finance and tax ini harus. Finance and tax. Oke, saya nekankan kembali kalau untuk finance and tax penting banget bagi saya sebagai pengusaha laundry. Itu kan selalu berpikir nambah cabang. Selalu saya diingatkan oleh teman-teman di sisi finance. Oke Pak Apik, nambah cabang memang akan menambah omset. Tapi masih akan. Tapi yang pasti itu akan mengeluarkan biaya investasi. Itu yang pasti. Makanya harus dipikirkan matang-matang pada waktu buka cabang itu dihitung lagi. Apakah dana investasinya disiapkan seperti apa? Terus apakah sudah siap tim kita dan sebagainya. Makanya dari sisi finance maupun dari sistem memang harus benar-benar siap dulu. Di sisi yang lain, selain menambah cabang, finance ini paling penting bagi para UKM yang biasanya duitnya masih nyampur, Mas. Jadi uang pribadi untuk rumah tangga sama bisnis jadi satu nih. Kayaknya duit yang ada di laundry omset 2 juta, 3 juta kayaknya milik sendiri. Akhirnya tahun depan sewa tempat udah nggak ada duitnya. Dari mana nih, ngutang kemana lagi nih misalnya kayak gitu. Kita harus bisa memisahkan uang pribadi dan uang perusahaan. Memang itu nggak gampang, itu susah. Makanya di kelas ini nanti teman-teman akan dapat tips bagaimana cara memisahkan uang tersebut. Karena ini ada kaitannya dengan laporan keuangan yang baik. Pada waktu teman-teman misalnya nih suatu saat akan exit plan atau mau divaluasi bisnisnya, jangan sampai rekeningnya kecampur nih. Karena investor kan akan melihat nih, oh kalau uangnya jadi satu bisa dilihat mutasi rekeningnya, oh beneran nih omsetnya, nggak kecampur dengan uang yang ada di pribadinya. Orang banyak yang takut.
bahas pajak aja takut. Padahal kewajiban sebagai pengusaha, sebagai warga negara yang baik adalah tentang perpajakan. Nah, nanti teman-teman akan melihat, oh perpajakan kalau saya dalam bentuk PT gimana, CV gimana, terus PT perorangan atau pribadi itu seperti apa. Nah, acaranya 2 hari ya. 2 hari. Kalau untuk Finance and Tax ini acaranya 2 hari teman-teman. Jadi teman-teman akan belajar semuanya. Dan ada prakteknya. Pasti akan praktek. Simulasi. Menginput data, omset berapa, pengeluaran berapa, depresiasi, amortisasi, dan sebagainya akan ada di sana. Kebanyakan orang-orang yang dari luar kota nih Pak, itu kasih effort terbesar buat kita untuk datang untuk ikutan kelas. Nah kemudian mereka semua pada bilang, Mas kita tuh seneng banget dengan kelas-kelas yang ada di Apik Academy, terus kita pengen join. Tapi kita ada di Papua, kita ada di Gorontalo, semua jauh-jauh. Di luar negeri ya Pak? Di luar negeri, ada yang dari Dubai juga yang tadi itu ya. Nah kemudian ada kita pikir, kita juga pengen ngerangkul semua orang yang ada di luar Jakarta. Akhirnya kita bikinlah kelas online. Nah, yang sudah kita pernah coba jalankan ternyata efektif banget. Orang-orang pada suka. Salah satunya adalah kelas strategi rekrut karyawan. Nah, jadi kita adakan secara online, kita akan membahas bagaimana caranya merekrut karyawan, bagaimana caranya nge-screening karyawan, nginterview karyawan, bahkan kita kasih tips nih, supaya karyawan ini bisa loyal di 3 bulan pertama. Dan bisa memberikan operasional yang paling optimal di 3 bulan pertama. Itu sekarang tajuknya bisa online Pak sekarang Pak. Online. Hanya 1 hari tapi Pak. Kalau 3 hari capek kayak. 1 hari, tiap bulan ada itu? Setiap bulan ada. Setiap bulan ada. Betul. Dan itu berbayar juga? Berbayar 1 juga. hari saja ya? Siap. Mendapatkan tips terkait bagaimana biar karyawan loyal, atau mungkin bisa screening karyawan seperti apa, wajib ikut kelas ini. Karena kemarin testimoninya banyak banget. Setelah ikut kelas ini akhirnya terbuka cara berpikirnya, cara pandangnya sebagai business owner harus seperti apa, ketegasannya harus seperti apa. Oh ternyata karyawan itu kalau diperlakukan seperti ini akan lebih betah. Karena memang kita sama-sama saling membutuhkan, antara business owner maupun si pegawai sama-sama saling membutuhkan. Betul banget. Kita juga nggak kalah setelah kita lihat, oh secara offline udah aman. Sekarang waktunya online nih. Nah sekarang bisnisnya pun juga kita harus kerjakan secara online. Yaitu kita bikinlah kelas digital marketing. Nah dari digital marketing kita juga punya beberapa turunan juga Pak. Salah satunya adalah sosial media strategi. Jadi sekarang kan memang laundry itu nggak hanya berkutat di baliho, terus banner aja. Tapi dia juga harus bisa memanage sosial medianya. Ya, nah salah satunya adalah kita bikin kelas sosial media strategi. Di sini kita akan belajar bagaimana caranya untuk memetakan sosial media ini seperti apa sih caranya, bikin kontennya seperti apa, kapan kita mencoba untuk melakukan proses posting, terus bagaimana caranya supaya orang akan engage dengan kita, sehingga secara awareness-nya naik, kemudian image-nya pun naik, bahkan sampai ke konversi ke customer-nya juga. Sosial media strategi. Ada lagi Mas? Sosial media strategi tadi ada digital marketing juga Pak. Jadi kalau sosial media kan kita bicaranya ya sosial media aja. Tapi kalau udah bicara digital marketing, ini udah jauh lebih dalam lagi. Kita akan bicara SEO, kita bicara bagaimana caranya Google berjalan, gitu kan, ads berjalan, terus bagaimana kita mengetahui fundamental dari sisi digital marketing ini yang engaging itu seperti apa sih. Jadi semua orang itu akan bisa menjalankan proses teknis dan non-teknis laundry dan bisa dikeluarkan di sisi digitalnya juga. Digital marketing, sosial media strategi, langsung daftar sekarang juga. Tiap bulan ada jadwalnya juga untuk online. Banyak sekali. Ayo lanjut Mas. Lanjut lagi. Ada kelas lagi. Tarik nafas lagi Pak. Saking banyaknya ya. Kita pastinya juga melihat mereka-mereka ini, ya saya juga pengen terus-terusan dapat kelas, tapi masa ya kita harus bayar tiap bulan gitu kan. Kita paling tidak minimal 1 bulan, Apik Academy ada 7-8 kelas. Jadi apakah semua orang harus bayar 7-8 kelas tiap bulan? Nah, akhirnya kita kasihlah satu segmen yang namanya ngopi bareng. Ngopi di tempat masing-masing tapi apa itu, kenapa dibilang ngopi? Ngopi itu kepanjangannya adalah ngobrol online perihal industri laundry. Jadi kita bikin segmen ini supaya nanti semua orang juga setiap bulan bisa engage dengan kita,
di mana di dalamnya akan ngebahas seputar masalah laundry. Dan pembicaranya ya jelas sudah dari orang-orang yang oke-oke juga dong. Siap. Gratis Pak kalau yang ini, Pak. Gratis. Itu pemateri-pemateri semua itu yang ngasih materi. Betul banget. Keren, luar biasa. Dan di tahun depan sudah kita siapkan beberapa list-list kelas-kelas baru lagi. Mulai dari yang basic, eksklusif, sampai yang flagship ada lagi. Oke. Jadi flagship kita nggak cuma Innovation Summit aja. Get ready, akan ada yang sistemnya seperti workshop, akan ada juga yang sistem seperti seminar akbar lagi. Pokoknya ditunggu aja. Ikuti IG-nya Apik Academy. Semua nanti akan ada di situ. Pengen mengikuti acara-acara Apik Academy yang lainnya, bisa lihat atau cek terus di Instagramnya Apik Academy. Kalau teman-teman pengen ikut kelas-kelas kita atau materi-materi yang lain di luar Apik Academy, kita ada bersama Apik Community. Kita keliling, ada roadshow di beberapa kota, baik di daerahnya atau kota-kotanya Resik Supermarket Laundry maupun di luar Resik Supermarket Laundry. Di sana juga kita sering sharing di luar agendanya dari Apik Academy, tapi di belakangnya pasti tetap ada Apik Academy. Jadi teman-teman bisa diskusi bareng dengan kita, berbareng dengan saya pada waktu saya keliling di beberapa kota di Indonesia. Boleh follow Instagramnya Apik Community dan Apik Management juga. Oh iya, di Apik Academy ada paket bundling teman-teman. Jadi kalau pengen ngikutin semua kelasnya, nggak harus bayar satu-satu berapa, ada paket bundlingnya. Bahkan di Apik Academy ada resit, jadi program resit. Jadi orang kalau mau ingin ikut lagi, yang pernah jadi alumni, boleh gimana dan sebagainya, silahkan kontak ke tim kita. Jadi kontaknya ada di bawah ini. Nanti teman-teman bisa cek juga di description kita, di description YouTube video ini. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Semoga tidak bingung lagi mau milih kelas apa di Apik Academy. Semuanya kita sudah siapkan, sediakan. Nah, teman-teman yang sudah pernah jadi alumninya boleh komen dan ramekan dan boleh di-share juga ya untuk kelas-kelasnya Apik Academy. Kalau pengen ikut kelas yang lain atau kelas-kelas yang pengen bisa dikembangkan di Apik Academy, boleh komen juga. Nanti siapa tahu Mas Buyung langsung balas. Oh iya, kelas untuk apa Mas? Nah itu boleh tuh, kelas-kelasnya apa. Kita membuat kelas ini balik lagi, karena ini ada kebutuhannya teman-teman juga sebagai pengusaha laundry, biar semakin berkembang, bertumbuh, dan kompetitif. Ya. Oke, terima kasih Mas Buyung atas waktunya. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga dapat banyak insight. Saya tunggu kehadirannya di kelasnya Apik Academy. Saya Apik Primadia undur diri. Saya Buyung Akhirul Akbar. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.